Halo, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah seni rupa Korea yang pastinya sangat luar biasa dan seru. Penasaran? Yuk langsung kita mulai. Secara keseluruhan, video ini akan membahas mengenai perkembangan seni rupa Korea dari masa ke masa. Mulai dari periode prasejarah, 3 kerajaan yang terdiri dari Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla, Dinasti Goryeo, serta yang terakhir Dinasti Joseon. Yang pertama adalah periode prasejarah. Perjalanan seni Korea dimulai dari zaman prasejarah dengan temuan-temuan arkeologis yang menakjubkan. Periode Neolitik yang berlangsung sekitar 8000 sampai 1500 sebelum Masehi memberikan kita keramik bercorak geometris yang menjadi cikal bakal tradisi keramik Korea yang terkenal hingga kini. Contoh karya seni pada periode prasejarah adalah Celedon Korea Maepyeong, Pot Neolitikum, Celedon Naga Kura-Kura, Botol Buncheong, Toples Onggi dan porselen putih. Setelah periode prasejarah ini, muncullah era 3 kerajaan yang membawa revolusi dalam seni Korea dengan munculnya 3 kerajaan besar yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kerajaan Goguryeo. Goguryeo yang juga dikenal sebagai Koguryo adalah kerajaan yang menguasai wilayah Korea Utara dari abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Makam kuno pada periode ini adalah bukti betapa makmur dan canggihnya seni pada masa itu. Lukisan-lukisan dinding di dalam makam-makam tersebut memberikan gambaran yang sangat berharga tentang berbagai aspek kehidupan Korea kuno, mulai dari ritual keagamaan, aktivitas peperangan, gaya arsitektur, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari. Makam-makam ini pun telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Beberapa contoh karya seni dari kerajaan Goguryeo adalah Tongshou yang merupakan mural makam Goguryeo. Mural ini ditemukan pada tahun 357 Masehi. Tongshou sendiri adalah pemimpin wilayah Taebang. Kemudian ada Genteng Goguryeo, yang juga merupakan bagian dari mural makam Goguryeo. Genteng ini dibuat pada abad ke-4 hingga 668 Masehi. Ada patung Maitreya atau Buddha dari masa depan yang terbuat dari perunggu dan mencerminkan pengaruh Buddha di Korea. Selanjutnya ada mural adegan berburu yang menjadi tema populer dalam seni mural Goguryeo. Pada mural ini terdapat gambar sapi, pemburu, rusa, dan harimau. Ada Buddha perunggu emas yang merupakan patung tertua yang ditemukan di Korea. Patung ini terbuat dari perunggu emas. Mahkota emas adalah karya seni spektakuler lainnya, dibuat dengan emas murni dan batu giok. Mahkota ini diperkirakan dibuat pada abad 6 Masehi. Kemudian ada Prasasti Raja Agung Gwanggaeto, yang merupakan monumen yang dibangun oleh Raja Jangsu untuk memperingati pencapaian ayahnya, Raja Agung Gwanggaeto yang merupakan Raja Goguryeo ke-19. Ada juga Tomb of Gwanggaeto the Great, makam yang dipercaya sebagai makam Raja Gwanggaeto. Makam ini juga dikenal sebagai makam jenderal atau piramida timur. Makam Gundukan Goguryeo di Kangso merupakan kompleks makam raja dan keluarga kerajaan yang terkenal dengan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Goguryeo. Kerajaan kedua ada Kerajaan Baekje. Baekje adalah sebuah kerajaan yang terletak di bagian barat daya semenanjung Korea, berdiri dari tahun 18 sebelum Masehi hingga 660 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Onjo, putra dari pendiri Goguryeo, Jumong. Beberapa contoh karya seni zaman Baekje adalah pembakar dupa Baekje. Pembakar dupa perunggu berlapis emas dari Baekje ini memiliki tinggi 64 cm dan beratnya 11,8 kg. Pembakar dupa ini kemungkinan dibuat pada abad ke-6. Ada Guze Kannon yang merupakan patung Buddha yang dibuat berdasarkan gambar Raja Seong dalam gaya Korea. Ada Sansumunjeon Ubin yang merupakan ubin tanah liat berhias relief pemandangan dari Korea kuno. Kemudian ada anting emas Baekje yang merupakan perhiasan emas yang ditemukan di makam Raja Muryeong di Gongju, Korea. Ada juga triad Buddha Seosan atau senyum Baekje,
relief batu yang terletak di Gunung Gaya, Seosan, Korea Selatan, dan dibuat antara abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Ada pagoda 5 tingkat Gyeongnimsa di Bueo, Korea Selatan. Dibangun antara abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, pagoda ini memiliki 5 tingkat dan terbuat dari batu. Terakhir ada makam Raja Muryong yang terletak di Gongju, Korea Selatan. Ditemukan pada tahun 1971, makam ini menyimpan lebih dari 2.900 artefak berharga, termasuk ornamen mahkota dan peti mati emas. 3 kerajaan yang terakhir adalah Kerajaan Silla. Kerajaan Silla bertahan paling lama yaitu 57 sebelum Masehi hingga 935 Masehi. Kerajaan ini berhasil menciptakan karya seni yang memukau seperti mahkota emas. Masa keemasan dimulai setelah penyatuan Korea 668 sampai 935 Masehi dengan pembangunan kuil-kuil megah seperti Bulguksa Temple. Beberapa contoh karya seni zaman Kerajaan Silla adalah mahkota emas yang merupakan mahkota yang dikenakan oleh penguasa Kerajaan Silla di Korea dan dibuat sekitar abad ke-5-7 Masehi. Kemudian ada tempat mangkuk Kerajaan Silla di Kobe, Korea. Penemuan mangkuk ini berhasil memberikan wawasan tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Silla serta interaksi mereka dengan kerajaan lain di Asia Timur. Ada patung prajurit keramik Silla yang dibuat untuk melindungi arwah orang yang telah meninggal dan mencerminkan status sosial. Ada lampu minyak keramik yang berbentuk seperti susunan cangkir-cangkir kecil. Minyak dapat mengalir melalui saluran yang menghubungkan dasar setiap cangkir. Selanjutnya ada guci pemakaman yang merupakan wadah untuk menyimpan abu jenazah setelah kremasi. Guci-guci ini seringkali terbuat dari tembikar. Ada juga cheonmado atau lukisan kuda surgawi yang ditemukan pada penutup lana di makam Cheonmachong. Lukisan ini menggambarkan kuda terbang dengan sayap dan 8 kaki. Ada topi emas yang merupakan mahkota kerajaan dari emas murni yang dibuat pada abad ke-5-6 Masehi dan ditemukan di makam kerajaan Hwangnam Daecheong, Gyeongju. Kemudian ada Gyeongju Bulguksa peninggalan budaya Buddha yang dibangun pada abad tahun ke-15 pemerintahan Raja Beopheung untuk mendoakan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Lonceng Buddha Korea, Emile, adalah lonceng terbesar di Korea. Namanya berasal dari legenda bahwa bunyi lonceng menyerupai teriakan Emile yang berarti ibu dari seorang gadis yang dikorbankan dalam pembuatan lonceng tersebut. Ada juga Observatorium Cheomseongdae yang merupakan observatorium astronomi kuno yang terletak di Gyeongju, Korea Selatan. Ia dibangun sekitar abad ke-7 dan merupakan salah satu observatorium tertua yang masih tersisa di Asia Timur. Setelah membahas mengenai 3 kerajaan, kali ini kita masuk pada pembahasan mengenai dinasti Goryeo. Dinasti Goryeo memasuki masa keemasan seni Korea karena dipengaruhi Buddha. Terkenal dengan keramik celaden hijau kebiruan berteknik inlay yaitu mengukir pola diisi tanah liat putih, hitam dan lukisan Buddha bergaya spiritual dengan tinta Cina. Beberapa contoh karya seninya adalah pembakar dupa dengan motif kerawang, teko bentuk melon, lukisan Avalokitesvara, lukisan Citigarba, mangkuk celedan berhiaskan beo, serta maibing berhiaskan burung bangau dan awan. Yang terakhir ada dinasti Joseon. Dinasti Joseon mengadopsi Konfusianisme, mengembangkan lukisan pemandangan naturalistik dengan pelukis terkenal seperti An Gyeon dan Jang Seon, keramik sederhana fungsional, putih polos, buncheong minimalis, dan seni kaligrafi seiring penekanan pendidikan Konfusian. Berikut ini ada beberapa contoh karya seni zaman Joseon. Ada Myeongseon karya Chu Sa-gim, lukisan Sirem, lukisan Gunung Geumgang karya penulis terkenal Jang Seon, porselen buncheong, porselen botol persegi, dan porselen berhiaskan bunga teratai. Sekian video pembahasan mengenai sejarah seni rupa Korea. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain kesempatan.